Hello Sixth Graders, tetap semangat di tengah hari yang berat. Pada kesempatan ini, Mr. Yoga akan berbagi pelajaran tentang kelistrikan. Materi ini ada di tema 3 muatan pelajaran IPA. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya di rangkaian listrik. Pernahkah anak-anak memperhatikan lampu yang ada di rumah kalian? Atau mungkin lampu yang ada di senter? Atau mungkin lampu yang ada di sepeda motor? Itu karena adanya listrik yang mengalir pada lampu tersebut sehingga lampu itu bisa menyala. Sumber energi listrik bisa bermacam-macam, bisa dari generator, bisa dari aki atau akumulator, dinamo, atau baterai. Yang perlu anak-anak ingat, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Kita lanjutkan ke rangkaian listrik. Listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Tapi, sebelum kalian mempelajari lebih lanjut, ada beberapa keterangan gambar dan simbol yang harus kalian mengerti dalam kelistrikan. Yang pertama, lampu. Kalian bisa lihat pada tabel yang disediakan, gambar lampu adalah seperti pada gambar pada tabel. Lampu berfungsi untuk membuktikan bahwa arus listrik memang mengalir pada rangkaian listrik. Yang kedua, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Yang ketiga adalah saklar. Fungsi saklar adalah untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik. Kamu bisa perhatikan ada dua versi gambar atau simbol pada saklar. Yang terbuka, kabelnya tidak menyambung dengan kabel yang selanjutnya, tapi pada saklar yang tertutup, kabelnya akan tersambung. Lalu yang selanjutnya simbol kabel. Simbol kabel garis lurus. Fungsinya untuk menghantarkan arus listrik. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Ingat, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Yang dimaksud dengan rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak bisa mengalirkan arus listrik karena jalur atau arus listrik terputus, jadi tidak bisa menghasilkan arus listrik. Kamu bisa perhatikan pada gambar. Lampu tidak bisa menyala karena arusnya terputus di saklar yang dibuka. Maksud dengan rangkaian tertutup yaitu rangkaian listrik yang bisa mengalirkan arus listrik karena jalur listriknya terhubung. Nah, pada gambar tersebut lampu dapat menyala karena arus listrik dari kutub positif baterai bisa mengaliri lampu kemudian ke kutub negatif pada baterai. Berdasarkan pemasangannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga macam: rangkaian seri, paralel, dan campuran. Yang pertama kita akan bahas yaitu rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah susunan dari alat-alat atau komponen listrik yang disusun secara berurutan atau tanpa adanya cabang. Berikut ini adalah gambar rangkaian seri dengan dua lampu. Jika saklar ditutup atau dinyalakan, kedua lampu akan menyala secara bersamaan. Jika lampu A padam, maka lampu B ikut padam. Dari rangkaian tersebut kita bisa simpulkan beberapa ciri-ciri, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan atau keuntungan dari rangkaian seri, yang pertama, membutuhkan kabel yang lebih sedikit. Yang kedua, biayanya jauh lebih murah. Yang ketiga, dalam merangkai lebih mudah. Lalu,
kerugiannya, yaitu yang pertama adalah jika salah satu komponen rusak, maka komponen lain tidak berfungsi. Yang kedua, lebih boros energi listrik. Dan yang ketiga, nyala lampu tidak sama terang. Berikutnya adalah rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah susunan alat-alat listrik atau komponen-komponen listrik yang disusun dengan sejajar atau dengan cara bercabang. Berikut ini rangkaian paralel yang disusun dengan dua lampu. Pada rangkaian paralel tersebut, jika saklar ditutup atau dinyalakan, maka kedua lampu akan menyala. Namun, jika lampu A padam, lampu B masih tetap bisa menyala karena disusun secara bercabang atau berbeda aliran listrik. Keuntungan rangkaian paralel yang pertama adalah jika satu komponen rusak, komponen lain masih tetap berfungsi. Yang kedua, lebih hemat energi listrik. Yang ketiga, nyala lampu sama terang. Sedangkan kerugian rangkaian paralel yang pertama adalah membutuhkan kabel yang lebih banyak. Yang kedua, biaya pembuatan lebih mahal. Yang ketiga, lebih rumit untuk dirangkai. Rangkaian listrik campuran merupakan gabungan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kamu bisa lihat pada gambar, pada rangkaian tersebut, lampu A dan lampu B disusun secara seri. Lampu C dan lampu D juga disusun secara seri. Sedangkan lampu A dan C disusun secara paralel. Lampu B dan D juga disusun secara paralel. Jika lampu A padam, maka yang ikut padam adalah lampu B karena lampu A dan lampu B disusun secara seri. Sedangkan lampu C dan D tidak terpengaruh karena disusun secara paralel terhadap lampu A dan B. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita lihat demonstrasi berikut ini. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan dua lampu. Arus dari baterai akan mengalir ke kabel, lalu disambungkan ke saklar. Pastikan saklar dalam keadaan mati atau terbuka. Dihubungkan, lalu setelah dari saklar akan menuju lampu 1, lalu dilanjutkan ke lampu 2, lalu setelah itu kembali ke baterai. Kita coba nyalakan. Nah, itu adalah rangkaian seri. Jika salah satu lampu mati atau arus terputus, kita ambil contoh, kita putus di arus pada lampu A. Hal yang terjadi adalah semua lampu atau lampu A dan lampu B mati atau padam. Berikut ini adalah rangkaian paralel dengan dua lampu. Arus dari baterai akan dialirkan ke kabel, lalu ke saklar, kemudian kembali kemudian berlanjut ke percabangan. Kamu bisa lihat di sini percabangannya itu ada 3 kabel yang bercabang, satu ke lampu yang ini, kemudian ada lagi yang ke lampu kedua. Lalu dari kedua jalur tersebut akan bertemu di percabangan lagi, lalu kembali ke sumber listrik atau baterai. Kita coba nyalakan pada saklar. Oke, maka kedua lampu akan menyala. Jika salah satu lampu padam, belum tentu mempengaruhi lampu yang lain karena ada berbeda arus, karena ada percabangan tadi. Kita ambil contoh, misalkan kita putuskan pada lampu yang kedua ini. Kita putuskan arusnya. Anak-anak masih bisa lihat bahwa lampu yang lainnya masih tetap menyala karena ada perbedaan aliran dari arus listrik.